Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Makasih banget yang udah mampir. Di video kali ini aku akan membahas tentang Q&A ya guys. Terutama pertanyaan-pertanyaan yang banyak muncul dari DM Instagram. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu tuh hampir mirip, cuman aku rangkum dalam video kali ini ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Oh iya, buat kalian yang mau DM aku, langsung cus follow Instagram aku ya. Pertanyaan yang pertama, udah berapa lama tinggal di Maroko? Aku udah tinggal di Maroko sekitar 2 tahunan ya guys. Pertama kali aku datang ke Maroko itu tahun 2020 bulan Desember. Waktu itu aku kondisinya baru aja melahirkan dan aku datang ke Maroko sendirian dengan membawa anakku yang masih usia kurang dari 2 bulan guys. Waktu itu masih genting-gentingnya COVID ya. Jadi perjuangan banget waktu itu aku datang ke Maroko dengan berbagai situasi yang sangat menyudutkan, dengan hampir batalnya penerbangan, terus susahnya cari tempat untuk tes, dan juga syarat penerbangan yang benar-benar sangat ketat. Itu sesuatu yang luar biasa yang nggak pernah aku bisa lupain guys. Sedikit cerita nih ya, di usia 1 minggu, anak aku itu udah aku bawa ke imigrasi buat bikin paspor. Karena sebenarnya aku nggak mau terbang pada saat itu ya. Soalnya anak aku masih kecil, dia masih baru aja lahir dan aku juga kondisinya masih lemah sih pada saat itu karena aku melahirkan secara sesar ya guys. Tapi dari pihak suami menginginkan aku segera datang ke sini dan dia pun nggak bisa datang menjemput karena ya situasi yang sangat waktu itu benar-benar sangat sulit banget guys, susah untuk perizinan keluar masuk antar negara itu susah banget. Belum yang tetek bengek lainnya ya, kayak syarat-syarat dan lain sebagainya itu pun susah guys. Dan peraturan antar negara waktu itu selalu berubah-ubah, kadang A kadang B gitu, jadi kita bingung sendiri mesti gimana. Dan juga penerbangan yang pada saat itu harga tiketnya benar-benar sangat melonjak tinggi guys, bisa sampai 3 kali lipat harga normal. Nah, dengan pertimbangan yang tentunya sangat berat ya guys, akhirnya ya aku putusin buat terbang. Awalnya aku sebenarnya mau terbang pada saat aku masih hamil ya, pada saat usia kehamilanku itu waktu itu bulan Juni atau Juli lah, karena aku masih mengurus cuti kerja aku bulan Juni atau Juli ya kalau nggak salah. Tapi waktu itu usia kandunganku itu udah mencapai lebih dari 6 bulan. Jadi aku mikir-mikir lagi, banyak penerbangan juga yang tidak menganjurkan usia kehamilan yang sudah besar gitu. Ya gitulah ya. Nah, awal aku berangkat itu bener-bener udah banyak banget tantangannya guys, banyak banget ujiannya. Mulai dari aku nyari tempat untuk tes yang bisa provide
hasil tes dalam waktu kurang lebih 3 hari atau bahkan 1 hari ya aku nyarinya, itu nggak bisa. Kenapa aku mau tes yang hasilnya bisa diambil 1 hari, bisa jadi 1 hari? Karena apa guys? Karena dari penerbangannya sendiri itu minta 3 kali 24 jam atau 72 jam syaratnya. Sementara kalau kita terbang dari Indonesia ke Maroko itu udah jarak 1 hari. Yang kedua, aku juga harus spare time juga dong untuk penerbangan ke Jakarta, karena aku terbangnya dari Jakarta, nggak ada penerbangan dari Yogyakarta guys, karena aku aslinya Jawa Tengah ya, nggak ada penerbangan dari Yogyakarta atau sekitarnya, itu nggak ada. Adanya Surabaya, Bali, Jakarta gitu guys, dan aku pilihnya yang Jakarta. Otomatis aku perlu waktu juga dong buat transportasi dari transfer dari tempat rumah aku ke Jakarta, ya nggak? Dan itu butuh waktu kurang lebih 1 hari lah. Jadi aku cari yang 1 hari jadi. Ya sebenarnya bisa sih nyari yang 3 hari gitu jadi, tapi tempatnya atau lokasinya di Jakarta. Bisa jadi sih gitu juga sih. Nah, sementara waktu itu aku posisi ada di Surabaya guys. Ada di Surabaya dan aku cari-cari tempat juga waktu itu untuk tes di Surabaya. Pada saat itu guys, belum semua tempat atau belum semua rumah sakit dan lab yang bisa provide tes COVID. Apalagi yang ada jangka waktunya. Kayak aku minta 3 kali 24 jam. Itu jarang banget dan susah banget nyarinya. Dari info yang aku dapat, sebenarnya di Surabaya itu ada sih satu rumah sakit internasional yang dia bisa memprovide 3 kali 24 jam dengan harga di atas 5 juta. Dan aku waktu itu mikir aja, kayaknya nggak bisa deh aku ambil ini. Langsung aku coba nyari di sekitaran Jawa Tengah, Yogyakarta gitu guys. Dan aku sempat bikin schedule appointment sama salah satu rumah sakit yang ada di Yogyakarta dan mereka juga udah menyetujui untuk hasil tes yang bisa diambil dalam waktu 3 hari. Udah dong, aku dari tempat ibu aku buru-buru datang ke Yogyakarta sesuai dengan hari yang ditentukan. Bahkan aku datang 1 hari sebelumnya ya. Dah di hari hanya, aku bahkan dari hari sebelumnya aku sudah konfirmasi ke rumah sakit yang bersangkutan ya guys. Saya besok hari ini akan melaksanakan tes COVID. Lalu apakah bisa atau tidak seperti itu ya dalam 3 kali 24 jam juga hasilnya. Dan rumah sakitnya mengatakan iya bisa. Tapi guys, di hari hanya besoknya, hari hanya ya, kalau nggak salah sih hari hanya ya, tiba-tiba rumah sakitnya chat aku dulu, ternyata nggak bisa dia biasanya, oh aku minta 1 hari kerja waktu itu, tapi rumah sakitnya nggak bisa, dia biasanya 3 kali 24 jam. Ya udah dong, aku menolak dong. Udah jauh-jauh ya kan datang ke Yogyakarta, sementara waktu aku mepet banget sampai ke hari tanggal penerbangan ya kan. Ya udah, akhirnya aku langsung cus ke Jakarta pada saat itu. Dari Yogyakarta aku langsung ke Jakarta. Sebelumnya aku minta info dulu dari teman-teman aku, nyari info di mana ada tempat tes di Jakarta yang bisa provide 1 kali 24 jam. Dan waktu itu kebetulan banget salah satu dari teman aku itu ngasih info kalau kakaknya baru aja melakukan tes di salah satu rumah sakit di Jakarta dan bisa diambil hasilnya dalam waktu 1 hari atau 1 kali 24 jam. Oke, aku dapat nama rumah sakitnya. Langsung aku cari hotel di aku dapat nama rumah sakitnya. Di hari yang sama aku cari hotel untuk tempat menginap ya, supaya aku bisa beristirahat sama keluarga aku sebelum aku berangkat ke airport gitu. Oke. Jadi aku masih punya spare waktu 2 hari guys sebelum penerbangan aku.
yang aku bisa manfaatkan buat tes dan beristirahat ya sejenak gitu. Oke, akhirnya malam itu juga aku berangkat ke Jakarta dengan barang bawaan aku yang segudang. Dan udah akhirnya kita stay di hotel tempat aku menginap. Kita stay di sana. Besoknya aku datang ke tempat tes dan aduh sumpah itu pertama kalinya aku melakukan swab atau PCR ya guys. Rasanya tuh gimana ya? Sakit juga sih guys disodok kayak gitu sampai ke dalam hidung sini ya. Nggak cuma di sini, sampai ke dalam sana, terus satu lagi di tenggorokan guys. Udahlah kalau bisa cukup satu kali aja. Udah, hasilnya guys langsung aku terima besoknya lewat email ya. Email atau WhatsApp gitu, pokoknya dikirim dalam bentuk dokumen. Dan langsung aku print di hotel, kebetulan ada tempat ngeprint. Langsung aku print di situ. Walaupun satu lembarnya itu berapa, 5.000 kalau nggak salah. Udah aku print di situ dan aku jadiin satu sama dokumen-dokumen lainnya. Oke, selesai. Langsung aku udah packing selesai dan lain sebagainya. Aku cek lagi barang bawaan aku karena aku salah weightnya. Aku jujur aja aku bawa dua koper yang gede banget. Yang paling gede dua. Satu lagi koper kecil ya guys, koper kecil satu, terus ada backpack satu, masih ada sling bag juga. Ya aku sumpah kayak orang pindahan ya karena emang pindahan sih. Cuman kan aku mikirnya baggage aku kan masuk ke bagasi ya. Luggage aku dua-duanya masuk ke bagasi. Jadi aku tinggal bawa koper yang kecil sama apa backpack aku sama sling bag udah sama bawa bayi. Udah kayak gitu. Ya udah deh sampai di airport ya. Pokoknya next day-nya aku ke airport. Aku udah datang benar-benar awal sebelum counter check-in buka. Dan saat counter check-in buka, aku juga langsung datang ke antriannya guys. Aku bawa semua dokumen yang bahkan nggak diminta sama syarat-syarat atau requirement untuk penerbangan. Dari KK, KTP, paspor, paspor pasti ya, surat nikah dan lain sebagainya, aku bawa itu semua. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, ada yang diminta ini itu, aku udah siap guys. Karena aku orangnya kayak gitu ya. Bahkan di imigrasi atau dimanapun, aku selalu bawa dokumen yang sangat-sangat lengkap. Aku bawa semuanya. Karena pengalaman mereka selalu minta sesuatu yang bahkan mereka nggak minta sebelumnya gitu. Kan membagongkan sekali guys. Dan itu terjadi pada saat aku bikin paspor buat anak aku. Ternyata mereka minta dokumen yang sebenarnya nggak tertulis yang ada di persyaratan membuat paspor. Tapi karena aku udah siap ready ya udah semuanya mau minta apa aja aku ada gitu. Udah. Nggak tahu kenapa guys. eh Check-in dokumen aku itu bener-bener take time banget. Sangat-sangat lama gitu. Aku nggak ngerti kenapa ya. Padahal antrian aku banyak, antrian itu banyak. Dan aku disuruh minggir guys. Disuruh minggir buat nunggu check-in dokumen. Perasaan yang lain juga check-in ya kan, check-in dokumen. Tapi kenapa aku harus minggir dulu? Terus kenapa take time banget gitu? Sampai akhirnya, eh apa ya, itu bagasi aku udah masuk ya guys. Udah di weigh, udah ditempel stiker juga. Udah, aku tinggal nunggu. Terus bener-bener itu lama banget. Sampai antrian itu hampir habis. Dan udah aku tanya ke masnya, mas ada apa gitu. Nah, pertama guys, masnya tuh bilang, karena aku waktu itu transit di Doha ya, di Abu Dhabi, karena memang nggak ada direct flight dari Indonesia ke Maroko, makanya selalu ada transit, dan aku waktu itu transitnya di Doha. Dan masnya tuh bilang, Mbak di Doha, Indonesia nggak diterima, walaupun itu transit, karena memang pada saat itu banyak banget negara yang nge-ban Indonesia, karena
tingkat COVID di Indonesia waktu itu sangat-sangat tinggi ya dibanding negara-negara lain. Oke, terus gimana Mas? Bentar Mbak, ini saya tanyakan dulu ya. Udah dong, intinya masalah itu berakhir ya dengan aku ngisi formulir dan lain sebagainya. Masalah itu kelar. Masalah kedua, Mbak, hasil tes anaknya mana? Takutnya nanti diminta di airport Casablanca atau airportnya Maroko. Mas, saya udah konfirmasi ke penerbangannya. Penerbangan aku kan pakai kalau nggak salah Saudia dan Air Maroc ya guys. Dan aku udah telepon ke penerbangan itu. Apakah membutuhkan apa ya tes atau apa gitu? Katanya nggak perlu, cukup bawa surat dokter aja. Surat dokter kalau memang bayi aku bisa terbang. Dan aku udah bawa surat itu guys. Aku udah bawa suratnya. Udah aku lampirin bahkan nggak dilihat sama sekali gitu. Oke Mbak, kalau gitu saya konfirmasi dulu ya ke bandaranya Maroko. Nunggu lagi dong. Oke, singkat cerita beres ya guys. Singkat cerita, dua masalah ini beres. Boarding udah tinggal 30 menit. Dan aku masih nungguin nih. Aku belum bisa check in. Belum dapat tiket dong. Enggak. Oke. Di menit-menit terakhir boarding, tiba-tiba masnya tuh bilang, enggak, ini ganti shift dulu ya. Masnya bahkan udah sampai ganti shift guys. Karena boarding udah tiba, udah hampir tiba. Aku tanya lagi dong, Mas gimana mas? Mbak, sorry banget mbak. Penerbangan kedua mbak dibatalkan. What? Yang bener aja mas, ini udah hampir boarding loh. Terus penerbangan aku dibatalin, gimana ceritanya mas? Mereka bahkan nggak ngasih info ke aku atau pemberitahuan atau notifikasi atau apa untuk pembatalan penerbangan ini. Itu nggak masuk akal banget gitu. Iya mbak, tapi gimana lagi dari sananya udah membatalkan dan nggak ada penerbangan lanjutan dari Doha. Gimana dong? Dengan terpaksa kita harus membatalkan penerbangan ini mbak. Karena emang kita nggak bisa, tadinya karena ada penerbangan lanjutan, jadi aku dibolehin nih transit di Doha. Tapi karena penerbangan kedua dibatalin, otomatis aku harus stay dong di Doha. Sementara Doha nge-ban Indonesian. Ya udah, akhirnya harus dibatalin ya kan? Gila nggak? Akhirnya apa guys? Baggage aku itu dibalikin dong. Padahal udah masuk tuh. Udah masuk koper-koper aku, dibalikin lagi. Oh my god. Aku telepon dong suami aku. Gimana nih? Penerbangan kedua aku dibatalin. Dan aku harus batalin penerbangan ini. Kayaknya emang aku nggak boleh berangkat ini. Aku bilang gitu kan. Dia bilang gitu. Dia kaget juga. Akhirnya dia lari-larian tuh di sini. Bingung juga, dia panik. Dia datang ke agensi ini, agensi itu, lari-larian. Dan dia bilangnya, aku akan bookingin kamu tiket lagi, tiket baru. Padahal kalian tahu nggak guys, nyari tiket itu pertama susah ya waktu itu. Karena nggak semua penerbangan itu bisa. Karena waktu itu beberapa penerbangan yang dari negara lain ke Maroko itu di-ban juga dan nggak operasi gitu. Yang beroperasi cuma dua kalau nggak salah waktu itu. Iya, dua maskapai doang. Air Maroc sama yang satu lagi apa ya? Aku lupa deh guys. Cuman ada dua. Dan dua maskapai ini emang sering banget mereka membatalkan penerbangan secara sepihak. Ngeri kan guys? Yang kedua, harga tiket itu bisa mencapai 3 kali lipat guys pada saat itu. Padahal aku waktu itu tiketnya yang biasa, bukan yang eksekutif ya. Misalnya harga tiket sekali berangkat itu 10 juta ya. 10 juta ya. Dan waktu itu harganya mencapai 30 juta guys. Jadi sama anak aku itu bisa 30 sekian juta.
untuk sekali terbang doang atau one way. Dan waktu itu aku harus bikin penerbangan baru. Yang mana kalau penerbangan baru itu dibatalin, ya udah batal lagi. Karena waktu itu benar-benar sering banget ngebatalin tanpa pemberitahuan. Banyak juga orang yang complain about this. Nggak cuma aku guys, tapi seluruh orang, tapi semua orang yang sedang melakukan perjalanan ke Maroko. Banyak banget mereka. Entah itu delay, entah itu cancel ya. Dan waktu itu suami aku berusaha untuk mencoba ya guys. Terus aku bilang dong, nggak bisa. Kalau itu penerbangan baru, belum tentu penerbangannya nggak dibatalin. Yang kedua, aku butuh waktu lagi buat stay di Jakarta, buat extend hotel, dan lain sebagainya. Sementara waktu itu aku juga nanggung driver ya. Karena aku nggak bisa guys ambil penerbangan yang ke Jakarta. Karena kenapa? Karena anak aku harus tes otomatis. Dan aku nggak mau dia tuh ditusuk-tusuk atau dia masih kecil ya, aku nggak mau. Jadi waktu itu aku ambil driver aja. Terus gimana dong? Akhirnya dia itu nggak tahu ya apa yang dilakukan di sini. Aku nggak tahu dia ngobrol apa ke agensi, aku nggak tahu. Intinya dia itu bilang kalau oke, aku akan berusaha gitu lah. Dan aku udah bilang oke, kamu berusaha ya. Dan kalau ini nggak jadi, ya udah aku balik. Karena aku udah capek guys, aku udah capek. Kalian bayangin aja deh, belum ada 2 bulan aku melahirkan secara sesar, anak aku masih kecil, kondisi aku masih lemah, dan aku harus melakukan perjalanan seperti itu, dan aku harus apa ya, under pressure, padahal aku sendiri tuh masih under pressure sebagai ibu dari newbie ibu. Ya udah deh, terus dia tuh bilang, aku baca doa, di mana doa itu pernah dibaca Nabi Muhammad ya, atau dibaca sahabat Nabi gitu di zamannya, yang pada saat itu doa itu benar-benar mustajab banget. Dan dia ngamalin doa itu. Hasilnya apa guys? Di menit-menit terakhir itu boarding udah tinggal berapa menit ya. Aku datang lagi ke masnya. Waktu itu aku udah dengan apa ya, dengan perasaan yang hopeless gitu. Aku tanya lagi, Mas coba dong cek lagi penerbangannya. Aku bilang gitu. Dan apa yang terjadi guys? Masnya bilang, oh my god mbak, ini keajaiban gitu dia bilangnya. Penerbangan mbak sudah balik. Hah, beneran mas? Iya mbak, balik. Ini tapi penerbangannya diambil sama Qatar, maskapainya. Oh, sama Qatar. Gimana ceritanya? Aku nggak tahu sih gimana mekanismenya kok penerbangan bisa ditukar kayak gitu ya. Tapi emang sungguh ini keajaiban Allah ya guys. Mungkin karena berkat doa-doa dari keluarga suami aku, dari keluarga aku, dari suami aku sendiri gitu. Dan langsung aja masnya itu bilang, ayo mbak cepet 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 masuk, udah mau boarding. Karena aku penumpang terakhir yang masuk pesawat guys. Dan mereka nggak mau aku ketinggalan pesawat karena sebentar lagi take off gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Aku bawa semua barang-barang aku masuk pesawat, dan alhamdulillahnya guys, aku bisa masuk pesawat dengan selamat. Walaupun di pesawat aku serba apa-apa sendiri ya. Aku ngurusin bayi aku juga, aduh, sendirian. Dan yang lain tuh pada ngeliatin aku guys. Bahkan pada saat aku mau masuk pesawat, itu stewardess yang ada di sana itu pada ngeliatin aku dan ngeliatin bayi. Ada yang bilang, aku sih denger ya, mereka bayinya masih kecil banget, bayinya masih merah banget gitu. Udah diajak terbang gitu di saat-saat COVID kayak gini lagi gitu kan. Alhamdulillahnya ya, semua berjalan dengan lancar dan kondisi airport pada saat itu memang benar-benar sepi ya guys, nggak kayak biasanya. Tapi aku nggak sempet ambil gambar atau video karena waktu itu benar-benar aku in hurry banget gitu. Dah, dan akhirnya
semua berjalan lancar. Aku transit di Doha juga lancar semuanya, walaupun aku kerepotan ya, sedikit kerepotan dengan aku bawa bayi, aku bawa koper, aku masih bawa tas gendong. Aduh, serba ribet lah guys. Ntar aku gantiin popok anak aku. Aduh, pokoknya serba ribet karena semua sendiri. Ya udahlah, aku terbang ke pesawat selanjutnya, Qatar. Alhamdulillah semua lancar. Dan akhirnya aku tiba di Casablanca dan aku stay sampai sekarang. Sampai saat ini aku udah punya resident card guys. Kayak semacam KTP kayak gitu ya, resident card. Yang mana aku udah perpanjang 1 kali karena waktu itu udah habis 1 tahun dan aku udah perpanjang lagi untuk 3 tahun setelahnya. Gitu. Kayaknya itu baru pertanyaan pertama ya, udah panjang banget. Untuk pertanyaan selanjutnya, kita lanjutin di video selanjutnya ya guys, part 2. Thank you yang udah nonton. Buat kalian yang suka sama video ini, kalian klik like, comment, share, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. See you on the next video. Bye-bye.